Shalom anak-anak Tuhan. Apa kabar hari ini? Cikgu harap kamu semua senantiasa dalam keadaan baik, senantiasa dalam keadaan yang sehat. Amin. Dan mari kita selalu mengucap syukur pada Tuhan karena penyertaan-Nya dalam kehidupan kita sampai kita dapat berkumpul pada hari ini dalam ibadah secara online ini. Dan mari kita ajak ibu bapak kita, adik-beradik kita yang lain untuk berdoa bersama-sama dengan kita, beribadah bersama-sama dengan kita. Oke? Mari sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, apa yang harus kita lakukan? Berdoa, kan? Oke, mari semua cikgu ajak kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, shalom semua anak-anak. Bertemu lagi kita pada minggu ini di dalam ibadah sekolah minggu bersama saya Cikgu Valerie Esther. Dan hari ini Cikgu akan memimpin semua anak-anak di dalam memuji Tuhan. Jadi, jam anak-anak, kita sama-sama memuji Tuhan kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya.
dan Tuhan memberkati. Bye. Sudah siap tidak untuk mendengarkan cerita daripada Alkitab? Pasti siap kan? Pasti tidak sabar kan? Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar cerita daripada Alkitab ini? Kita duduk diam-diam, kita dengar, kita fokus, dan kita ambil setiap pembelajaran daripada cerita ini nanti. Oke? Adik-adik, apakah adik-adik tahu apa itu keluarga? Keluarga terdiri dari papa, mama, dan anak. Gimana sih asal-usul adanya keluarga? Adik-adik, keluarga itu diciptakan oleh Tuhan. Keluarga itu adalah anugerah dari Tuhan. Pada saat Tuhan menciptakan Adam, Tuhan melihat Adam membutuhkan seorang penolong yang sepadan dengannya. Sehingga Tuhan Allah memberikan seorang perempuan, yaitu Hawa, untuk Adam. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah." Adam dan Hawa membentuk sebuah keluarga dan Tuhan memberkati mereka dengan kehadiran anak-anak. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa Tuhanlah yang membentuk dan menciptakan keluarga. Keluarga adalah anugerah yang indah dari Tuhan untuk kita. Keluarga yang Tuhan bentuk itu begitu indah, harmonis, ada kedamaian, ada ketenangan, sukacita, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Papa, mama sayang dengan anak-anak, begitu juga sebaliknya. Adik-adik, apakah adik-adik tahu tujuan Tuhan menciptakan keluarga itu untuk apa sih? Tuhan menciptakan sebuah keluarga untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi adik-adik ingat enggak bahwa manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka telah melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang Tuhan larang untuk dimakan. Setelah mereka memakan buah terlarang itu, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama menjadi rusak. Adik-adik, karena kejatuhan manusia dalam dosa membuat kita saat ini juga memiliki natur berdosa. Dosa yang cenderung merusak, dosa yang cenderung menyakiti. Sehingga adik-adik dapat melihat atau bahkan mungkin adik-adik dapat merasakan bahwa pada saat ini banyak keluarga yang di dalamnya penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, dendam, dan sakit hati. Mungkin mama papa di rumah suka marah-marah. Mungkin mama papa suka bicara kasar. Atau jangan-jangan adik-adik suka melawan orang tua, bahkan membantah nasihat orang tua. Kakak dan adik saling bertengkar, saling bermusuhan, dendam, saling menyakiti dan berkata kasar, saling pukul-pukulan. Mungkin semuanya ada di dalam keluarga kita saat ini. Adik-adik, apakah adik-adik memiliki keluarga yang seperti ini? Keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, penuh dengan kenyamanan, tetapi menjadi keluarga yang seolah-olah kita berada di dalam neraka. Adik-adik, mungkin adik-adik lebih senang di gereja daripada pulang ke rumah. Mungkin adik-adik lebih senang di sekolah atau di luar daripada kembali ke rumah. Kira-kira alasannya apa sih?
Mungkin adik-adik merasa kalau adik-adik pulang ke rumah, rumah itu seperti neraka, penuh dengan amarah, penuh dengan sakit hati. Makanya adik-adik malas pulang ke rumah. Adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Allah sudah menebus dosa kita. Lewat apa? Lewat mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi hubungan kita dengan Allah dan sesama yang rusak sudah dipulihkan. Sehingga saat ini kita bisa menjadikan keluarga kita seperti surga yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kasih sayang, saling mengerti, saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Adik-adik, pasti kita bisa, asal kita mau. Ada keniatan untuk apa? Untuk membangun keluarga yang penuh dengan cinta kasih sayang. Ayo adik-adik, mulai hari ini adik-adik harus bersyukur kalau adik-adik punya papa, punya mama, kakak, adik, punya kakek, punya nenek. Ingat, itu semua adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Meskipun mereka penuh dengan kekurangan, keterbatasan, atau mereka tidak sempurna, ingat adik-adik, itu adalah anugerah dari Tuhan yang seharusnya kita syukuri dan kita kasihi. Ingat di dalam Roma 15 ayat 7 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama. Nah, demikian cerita Alkitab yang telah kita dengar. Cikgu harap semua anak-anak akan belajar dari pembelajaran cerita Alkitab yang telah kita dengarkan tadi. Dan sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini, mari, apa yang harus kita lakukan? Berdoa, mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesainya kebaktian kita pada hari ini. Berjalan sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan, kan? Menyanyi sudah, dengar cerita pun sudah. Ibadah kita hari ini pun mau tamat sudah. Jadi sebelum kita menamatkan ibadah kita pada hari ini, mari adik-adik, anak-anak kita berdoa bersama-sama. Macam biasa, kunci tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan, karena sepanjang bulan ini dalam sambutan hari kanak-kanak kami Tuhan berjalan dengan baik karena kasih dan karunia-Mu. Engkau yang menyertai, memberkati kami semua yang terlibat Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami istiharkan berkat perlindungan-Mu ke atas anak-anak kami, ibu bapa mereka Tuhan, pada masa-masa yang akan datang ini Tuhan Yesus. Dan kami istiharkan Tuhan agar perlindungan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, bilur-bilur kesembuhan-Mu terus mengalir kepada anak-anak kami yang sakit, keluarga mereka yang sakit ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan pasti ada kesembuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami terus berdoa Tuhan agar anak-anak ini Tuhan dalam pembelajaran mereka Tuhan, masa-masa akan datang ini Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka agar mereka tetap bersemangat teguh Tuhan dalam pembelajaran mereka Tuhan, agar anak-anak kami ini Tuhan terus cemerlang di dalam akademik maupun di dalam rohani mereka Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami terus berdoa Tuhan Yesus agar Roh-Mu Tuhan terus bekerja di setiap hati kami, para guru-guru Tuhan, agar tetap semangat juga Tuhan untuk mengajar meskipun di dalam alam maya pembelajaran anak-anak sekolah minggu kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami tutup ibadah online kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Kebaktian kita sudah selesai sampai di sini. Dan Cikgu harap kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa anak-anak.